Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa jabatan Presiden Jokowi, secara konstitusional beliau harus menyerahkan jabatan kepada Presiden seterusnya atau selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Siapa pengganti Pak Jokowi? Mereka berpura-pura anti Amerika, padahal sebetulnya Mbae juga Amerika. Orang bawaan juga, si Abbas ini juga, semua orang juga tahu bahwa ini direstui oleh Amerika. Itu aja. Pengikutnya saya kira juga. Oke. Kalau menurut teori konspirasi yang di Mas Haidar pikirkan gitu ya, pada saat Anies Baswedan menang nantinya, itu dia akan menggeser kelompok-kelompok itu yang mendukung mereka selama ini, atau sebaliknya akan dijinakkan atau makan dirangkul atau gimana? Jadi kalau kita belajar dari negara yang sudah terjadi seperti ini, ada dua kemungkinan. Pertama, mereka akan dijinakkan. Kalau tidak bisa dijinakkan, ya dibuang habis. Seperti kasus Erdogan, itu pendukungnya diburu sampai ke luar negeri, dihabisin betul sama Erdogan. Padahal mendukung Erdogan waktu Oh iya, di awal pendukung kuat Erdogan. Jadi saya ingat jadi kayak zaman Orde Baru dulu, awal Orde Baru begitu. Pada saat ada peristiwa 65, itu kan modelnya seperti itu, Amerika juga terlibat gitu ya. Terlibat mensponsori itu. Nah, kembali ke masa kini. Jadi Mas Haidar meyakini Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Serikat. Oh jelas. Saya kira kepentingannya apa? Semua masalah. Amerika kepentingannya apa? Stabilitas keamanan atau sumber daya alam? Amerika tidak berpikir stabilitas keamanan, Mas. Amerika hanya berpikir kepentingan mereka, sumber daya alam. Itu yang mereka Freeport mau di take back gitu. Tidak hanya Freeport. Ini kan tahun ke depan ini adalah krisis energi dan krisis pangan. Nah, di Indonesia ini sumber energi dunia itu adanya di Indonesia. Jadi saya cerita sedikit, sekilas saja dari sisi ilmu yang saya punya. Jadi sepertiga dari mineral dunia itu ada di Indonesia. Sepertiga ya. Boleh dikatakan sepertiga mineral dunia ini ada di Indonesia. Termasuk nikel segala macam. Oh, jelas semua. Jadi ada saya kebetulan S1 saya elektro, S2 saya elektro, saya pernah ngambil pembangkit di Amerika, di New York, di Schenectady. Bumi kita ini sudah berputar 3,5 miliar tahun. Artinya apa? Sumber daya mineral itu dipastikan itu menempel berada di tengah-tengah poros bumi. Kalau kita lihat batas darat dan laut kita ini, Indonesia kita ini, sepertiga berada di ekuator itu, berada di poros bumi. Nah, artinya apa? Sepertiga kekayaan mineral bumi itu ada di Indonesia. Itu clear. Sepertiga kekayaan mineral bumi itu ada di Indonesia. Pada saat krisis energi ini, itu yang diburu energi. Kalau zaman Belanda dulu yang diburu rempah-rempah misalnya, ini sekarang yang diburu energi. Ini itu sepertiga dari bumi ini ada di Indonesia. Saya kasih contoh simpel aja, ya. Di Bangka Belitung itu, di Belitung itu ditemukan tambang namanya thorium. Thorium ini, ya Mas Rudi, 1 ton thorium sama dengan 250 ton uranium. Sama dengan 3,5 juta ton batu bara. Kalau dia dibakar dikonvers menjadi energi. Nah, 1 ton thorium sama dengan 250 ton uranium sama dengan 3,5 juta ton batu bara. Kalau jumlah thorium yang ada di Bangka Belitung yang jumlahnya sedikit, padahal di Papua ada, mungkin di Sulawesi juga ada, biasanya gabung dengan timah. Nah, kalau jumlah thorium yang sedikit di Bangka Belitung dibakar, dikonvers menjadi energi listrik, bisa untuk mencukupi, ini dengar nih, baik-baik ini rakyat Indonesia, bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik dunia selama 1.200 tahun lebih. Dunia? 1.000. Itu sudah diekspor belum sama PLN? Itu sama belum ya, penelitian BRIN dan lain sebagainya, PT itu sudah diteliti. Kebetulan teman-teman yang ikut meneliti di situ, dan ada tulisannya beredar, tinggal ketik aja thorium itu keluar semua. Thorium ya? Thorium. Tapi tidak radiatif dia. Bedanya dengan uranium. Mas, kembali ke teori konspirasi yang Mas Haidar sampaikan tadi, bahwa ada kepentingan Amerika Serikat dalam pencalonan Anies Baswedan. Ya, sebetulnya
ketakutan apa atau destruktif seperti apa kalau memang benar Anies Baswedan menjadi pemimpin Indonesia? Kalau saya, ketidakmampuan dia memimpin sebetulnya. Secara personal? Secara personal tidak mampu, kita lihatlah. Jejak rekamnya kan jelas. Ketidakmampuan Anies dibanding dengan yang lain, ketidakmampuan Anies memimpin apabila diserai sebagai pemimpin tertinggi dari Indonesia, yang begini besar, yang begini kaya, yang luar biasa sumber daya mineralnya, yang luar biasa tantangannya untuk ke depan untuk menghadapi negara-negara maju yang ingin Indonesia hancur. Itu Anies Baswedan bukan orang yang pas. 100% saya berpikir dan saya jamin, artinya tidak akan mampu untuk. Kapasitas pribadi seorang Yohanes Anies Baswedan, Mas Haidar ragukan? Bukan ragukan lagi, saya pastikan dia tidak akan mampu, dan Indonesia akan terpuruk. Indonesia akan, kalaupun tidak dikatakan hancur, ya akan chaos apabila Anies Baswedan menjadi presiden di Indonesia di 2024. Menurut saya itu yang terjadi. Oke. Ketakutan lain seperti rombongan khilafah yang berjubel di gerbongnya Pak Yohanes Anies Baswedan, Mas Haidar mempunyai pikiran seperti apa kalau mereka jadi pemenang? Kita lihat kan waktu Anies Sandi nyalon gubernur, itu kan ada perjanjian juga dengan, entah itu betul atau tidak, kan ada beredar surat perjanjian antara Anies Baswedan Sandi dengan kelompok HTI apabila kalau Anies Baswedan dan si Sandi menang menjadi gubernur. Kan itu beredar ya, semua orang juga tahu kan, perjanjian antara Anies dan HTI saat itu. Nah, HTI itu ya sudah terbukti destruktif di semua negara. Di semua negara. Kalau di Mesir namanya Ikhwanul Muslimin, dan kelompok-kelompok setipe HTI ini tidak ada satupun yang beres di dunia. Nah, dan itu kan sudah menjadi organisasi terlarang di Indonesia kan? Dan sudah menjadi organisasi terlarang. Nah, artinya apa? Ini salah satu kelemahan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah betul bubarin HTI, tapi tidak terlalu tegas dengan HTI. Mestinya seperti Mesir. Begitu dibubarin, tangkepin semua pemimpin-pemimpin itu, tangkepin. Kalau sekarang enggak, dibubarin tapi pemimpinnya masih ada, ya bermetafora macam-macam, ganti baju, masuk partai dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketidaktegasan dari, kekurang tegasan dari pemerintah untuk menghabisi kelompok yang saya sebut sebagai kelompok jenggot asu tadi. Artinya usaha dari Pak Jokowi nggak tuntas gitu ya. Termasuk masalah pembubaran FPI dan HTI sama, karena menurut saya memang tidak dituntaskan dengan secara komprehensif untuk mereduce kekuatan mereka menjadi nol gitu. Jadi mereka begitu mudah berganti nama. Bahkan FPI sudah ganti nama FPI, Front Persaudaraan Islam gitu. Jadi apakah mungkin seorang Anies Baswedan, Yohanes Anies Baswedan masih akan merangkul kelompok jenggot asu ini untuk kedepannya? Itu ciri khas dari pergerakan yang dibuat oleh Amerika itu Mas Rudi. Selama kelompok Zionis itu di luar itu khas. Jadi mereka memang sengaja merangkul kelompok Islam yang menurut saya quote unquote masih terbelakang, masih ya boleh dikatakan masih goblok, itu dirangkul oleh mereka karena ketidaktahuan mereka, karena ucapan manis pemimpinnya bahwa nanti kalau menang diakomodir dan lain sebagainya. Nyatanya saya nanya ya Mas Rudi, begitu Anies Sandi menang jadi gubernur, apakah kelompok HTI dan itu diayomi? Enggak. Nyatanya dibubarkan, diam aja. Padahal ada surat perjanjian loh. Jadi singkat cerita FPHT itu tertipu gitu ya? Oh jelas. Kena prank gitu ya? Kena prank oleh Anies saat itu ya. Apakah kemungkinan prank atau penipuan ini kembali dilakukan oleh seorang Yohanes Anies Baswedan? Untuk itu saya hadir di sini Pak Rudi. Saya mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat Islam Indonesia yang masih terbuai dengan Abbas, untuk mulai melek, bangun dari mimpi bahwa ini prank untuk yang kedua kalinya.
Saya ingat nggak Mas Rudi waktu pencalonan gubernur DKI itu ada surat kan, dan itu beredar luas perjanjian antara Anies sama, entah itu menurut saya itu dalam kacamata saya itu betul, tapi nggak tahu itu perlu dibuktikan juga betul itu. Tapi itu clear. Tanda tangan Anies sama Sandi, terus di sebelah kirinya HTI. Isinya jelas, begini, pokoknya begini. Nah, sekarang tidak menutup kemungkinan itu diulangi. Nah, saya mau nanya sama kelompok-kelompok Islam yang pro, yang mendewakan Anies itu, apakah waktu tahun Anies jadi gubernur itu Anda terayomi, HTI tidak jadi dibubarkan, diayomi, FPI juga tidak jadi, toh enggak, dibubarkan juga Anies tidak ada statement apa-apa. Oke. Pak Haidar, akhir-akhir ini saya lihat Yohanes Anies Baswedan mulai mendekati kelompok-kelompok agama yang lain, gitu ya. Kristen, Hindu, Buddha, malah dia pakai baju India, gitu loh, pakai baju Arab, gitu ya. Terus sampai mau dibaptis di Papua, gitu ya, dengan nama Yohanes Anies Baswedan, gitu. Menurut seorang Haidar Alwi, langkah Anies Baswedan itu untuk apa? Kalau mereka jelas-jelas didukung oleh kelompok-kelompok tadi, kelompok jenggot asu itu, yang jelas berlawanan dengan kelompok-kelompok Kristen, gitu ya, Hindu, Buddha, kira-kira hanya untuk pencitraan semata atau memang benar-benar ingin merangkul mereka? Loh, itu jelas. Menurut saya itu pencitraan clear. Clear ya? Clear pencitraan. Dan inilah menunjukkan bahwa bodohnya pendukung Anies yang notabene beragama Islam. Saya mau tanya di forum ini kepada seluruh rakyat Indonesia yang mengaku Islam pendukung Anies. Andai kata hal itu terjadi oleh Jokowi, misalnya ini maksud saya, atau terjadi oleh Ganjar, misalnya terjadi oleh Ganjar pakai pindah masuk gereja, diganti dibaptis nama Yohanes Ganjar, halnya akan lain. Betul-betul dihabisin itu Ganjar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.